Shalom dan selamat pagi para sahabat pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita dibangunkan Tuhan dengan kekuatan baru, kesehatan yang baru, dan kesempatan yang baru. Semua karena anugerahnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu baru bagi setiap kami. Engkau bangunkan kami kembali pagi ini dari lelapnya tidur kami. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beraktivitas berkarya sepanjang hari ini. Dan kami hendak mendasari semua kegiatan kami dengan mendengarkan sabda firman. Biarlah hidup kami diterangi oleh firman Tuhan. Hidup kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Para sahabat, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 5, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang melihat, mendapatkan satu tangkai bunga, ketika diberikan kepada seorang remaja putri, dan yang memberikannya seorang teman cowoknya, pasti remaja putri itu akan menyambut dengan baik ketika pemberian itu berkenan kepadanya. Ia akan berkata terima kasih, wah bunganya cantik sekali. Ya, karena memang kenyataannya bunga ini meskipun dari plastik memang nampak indah. Tetapi apakah semua orang senang ketika diberi setangkai bunga seperti ini? Ada kalanya seseorang ketika diberi bunga setangkai bunga plastik, ia malah berkata, wah buat apa bunga itu? Bahkan ada yang terang-terang berkata, aku lebih memilih bunga bank. Dianggapnya bunga bank itu lebih menarik. Iya, karena apa? Bunga bank itu dianggap bisa memenuhi kebutuhannya. Bisa membuatnya lebih tentram. Bisa membuatnya lebih bahagia karena dengan bunga bank bisa menutupi segala kekhawatirannya. Itu anggapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua hal itu bisa ditutupi, dicukupi dengan yang namanya bunga bank. Ada banyak pergumulan manusia, persoalan manusia yang dianggapnya begitu berat dan melelahkan, tetapi sekian banyak bunga bank ternyata tidak memberi jawaban atas persoalan hidupnya. Ada kalanya seseorang menyanyikan lagu tiada henti dengan berkata, sok kapan aku orang ngerti, enteng sengsaraning uripku, pacoban ning urip ora tau leren, teko lunga
Koyong ini dan lain sebagainya. Itu lagu Brantes. Ketika Bapak Ibu dan saya menyanyikan lagu itu, ya, gerus di hati. Yang ada adalah penderitaan, sementara orang menderita tidak selalu melulu karena kekurangan bunga bank. Tetapi ada kalanya seseorang grantes hatinya karena sedang menghadapi kelemahan. Baik itu kelemahan tubuh, kelemahan batin, merasa dikhianati, disakiti, ditolak, dan lain sebagainya, dirugikan. Maka seseorang dijumpai hatinya grantes. Bapak Ibu, tak terpungkiri bahwa kita hidup dalam situasi zaman yang makin hari tidak semakin mudah. Makin hari makin sulit. Bahkan tadi siang ada seorang teman yang WA saya. Kemarin siang WA berkata bahwa wah, resesi ada di mana-mana. Dia berkata toko kelontong dijual beserta isinya. Harga sakarmu terserah, silahkan nego dan lain sebagainya. Itu bukan hanya sekedar satu Bapak Ibu. Belum lagi ada teman yang juga mengeluh hal yang sama. Kiosnya dijual. Karena apa? Menghadapi kondisi ekonomi yang sedang susah. Namun sesusah apapun hidup Bapak Ibu dan saya saat ini, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, apapun beban hidup kita diajak untuk mengambil sikap. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang kuat. Apapun beban hidup kita, entah itu ekonomi, keuangan, kesehatan, hati yang hancur, mari kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kuat. Karena setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kuat, Dia akan meninggikan kita, mengangkat kita dari berbagai macam pergumulan hidup. Kemudian berikutnya, firman Tuhan mengajak kepada setiap kita untuk mengambil langkah, serahkanlah segala khawatirmu. Bapak Ibu, seseorang khawatir, belum tentu saat itu dia sedang ada masalah. Dalam keadaan tidak ada masalah saja, seseorang bisa khawatir. Nanti gimana ya hidup saya 5 tahun ke depan? Padahal hari ini kondisinya baik-baik saja. Nanti bagaimana ya kehidupan anakku berikutnya? Zaman sekarang saja sudah susah, apalagi berapa puluh tahun yang akan datang. Gimana nanti anak cucuku? Bisakah mereka bertahan hidup? Wah, itu kita pikir sekarang. Padahal itu kondisi nanti yang akan datang. Tapi kita tarik, kita pikirkan sekarang. Ya berat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masing-masing kita punya kekhawatiran yang berbeda-beda. Tapi apapun bentuk kekhawatiran kita, firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu. Zaman dulu bukankah juga ada kesusahan tersendiri Bapak Ibu? Kalau kita mendengar cerita dari Bapak Ibu yang sudah sepuh umurnya di atas 70 tahun. Wah, cerita mereka di masa lalu pasti banyak susahnya juga. Belum tentu lebih baik dengan masa sekarang. Ada yang berkata makan saja susah, apa-apa serba susah. Tapi zaman sekarang dipandangnya lebih mudah, lebih enak. Tetapi kita yang menjalaninya, kita merasa urip kok abot men, rekoso men, dan lain sebagainya. Artinya apa? Di masa lalu, masa sekarang, maupun yang akan datang, masing-masing akan menghadapi kesusahannya sendiri-sendiri dengan takaran yang berbeda. Tetapi, apapun bentuk kesukarannya, firman Tuhan mengajar setiap kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Dia yang memelihara kita. Tuhan Sang Pemelihara. Kemudian berikutnya firman Tuhan juga mengajari kepada Bapak Ibu dan saya supaya kita berjaga-jaga. Waspada itu artinya supaya apa? Kita nggak menanggung kerugian besar. Diperlukan sikap berjaga-jaga. Karena ada lawan kita yang siap untuk menelan kita, siap untuk menjatuhkan kita. Siapakah dia? Tidak lain adalah iblis.
Ia diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang bisa menelan walaupun tidak bisa menggigit karena sudah ompong, tapi bisa menelan, yang selalu mencari celah untuk mencari mangsa bagi siapa saja yang terlena, tidak waspada, dan tidak berjaga-jaga. Mari kita berjuang dan lawanlah segala macam hal dengan iman yang teguh. Baik itu ketakutan kita, kekhawatiran kita, lawan dengan iman yang teguh. Karena dialah Sang sumber segala kasih karunia telah memanggil kita. Dia juga yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita sesudah kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Jadi apapun bentuk pergumulan Bapak Ibu dan saya yang saat ini sedang kita alami, ingatlah Sang sumber kasih karunia siap melengkapi kita, siap meneguhkan kita, siap mengokohkan kita, dan kita keluar sebagai pemenangnya. Tetap semangat dalam Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar renungan Bina Iman GKI Klasisum. Apapun kondisi keberadaannya, Engkau mendampingi, Engkau menyertai, Engkau menuntun. Yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang menderita pergumulan oleh karena tekanan batin, psikis yang sedang goyah, Engkau menjaga, Engkau memegang, supaya apa yang goyah, apa yang goncang, tetap teguh bersama dengan genggaman Tuhan. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan ekonomi, berkatilah ya Tuhan. Yang sedang galau gundah gulana, Engkau menaruh damai sejahtera